Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Amalia Perbadi dari kelas Farmasi 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kation golongan 2. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan senyawa kimia. Contohnya seperti bahan obat-obatan dan minuman bersoda menggunakan bahan magnesium sitrat. Lalu radium digunakan untuk bahan pembuat jam. Contoh lainnya seperti pestisida yang digunakan oleh petani digunakan bahan kadium. Kation golongan 2 dikenal juga sebagai kation golongan H2S karena semua anggotanya mengendap dengan penguraian gas H2S. Golongan 2 termasuk golongan yang memiliki anggota kation yang paling banyak di antara semua golongan. Kation-kation yang termasuk dalam golongan 2 antara lain Hg2+, Pb2+, Bi3+, Ca2+, Cd2+, As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan Sn4+. Jumlahnya mencapai 11 kation. Kation golongan 2 dibagi menjadi dua subgolongan, yaitu kation 2A dan kation 2B. Analisis kation golongan 2 tidak bereaksi dengan asam klorida tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Sulfida dari kation golongan 2A tak dapat larut dalam amonium polisulfida. Golongan 2B dapat larut. Reagensia umum yang digunakan hidrogen sulfida atau gas atau larutan atau air jenuh. Analisis kation golongan 2. Kation Cu2 endapan Cus warna kuning. Kation Cd2 endapan Cds warna coklat. Bi3 endapan Bi2S3 warna hitam. Kation golongan 2 dibagi menjadi dua subgolongan, yaitu subgolongan tembaga dan subgolongan arsenik. Subgolongan tembaga endapan sulfidanya tak larut dalam reagensia amonium polisulfida. Subgolongan arsenik endapan sulfidanya larut dengan membentuk garam tio. Subgolongan tembaga terdiri dari Cu2, Hg2, Pb2, Bi3, dan Cd2. Klorida nitrat dan sulfat dari kation-kation ini sangat mudah larut dalam air. Sulfida, hidroksida, dan karbonatnya tak larut. Hg2, Cu2, dan Cd2 cenderung membentuk kompleks misalnya amonia ion sianida. Subgolongan arsenik terdiri dari As3, As5, Sb3, Sb5, Pb2, dan Pb4. Bersifat membentuk amfoter. Oksidasinya membentuk garam baik dengan asam maupun dengan basa. Dapat dioksidasi maupun direduksi dengan mengatur pH-nya. Perbedaan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kimia kualitatif bertujuan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur atau senyawa kimia, baik organik maupun inorganik. Analisis kimia kualitatif atau disebut juga analisis jenis adalah untuk menentukan macam atau jenis zat atau komponen-komponen bahan yang dianalisis. Dalam melakukan analisis kita mempergunakan sifat-sifat zat atau bahan, baik sifat-sifat fisis maupun sifat-sifat kimianya. Misalnya, kita ingin mengetahui senyawa kimia apa yang terdapat dalam suatu sampel cairan dalam gelas kimia. Maka kita melakukan analisis kimia kualitatif terhadap cairan itu. Analisis kimia kuantitatif bertujuan untuk mengetahui jumlah salah satu unsur atau senyawa teknik yang digunakan dalam analisis kimia kuantitatif didasarkan pada penampilan kuantitatif reaksi-reaksi kimia yang cocok atau pengukuran banyaknya reaksi yang diperlukan untuk menyempurnakan reaksi atau pemastian banyaknya reaksi. Pengukuran sifat-sifat kelistrikan, pengukuran sifat optik tertentu, dan kombinasi pengukuran optik atau listrik dan reaksi kimia kuantitatif. Teori dasar kimia kualitatif. Kimia analisis secara garis besar dibagi dalam dua bidang yang disebut analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif membahas identifikasi zat-zat, urusannya adalah unsur atau senyawa apa yang terdapat dalam suatu sampel atau contoh. Pada pokoknya tujuan analisis kualitatif adalah pemisahan dan mengidentifikasi sejumlah unsur analisis. Kuantitatif berurusan dengan penetapan banyak suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Proses
Prosedur yang biasa digunakan untuk menguji suatu zat yang tidak diketahui pertama kali adalah membuat sampel, contoh, yang dianalisis dalam pembentuk cairan atau larutan. Selanjutnya, terhadap larutan yang dihasilkan dilakukan uji ion-ion yang mungkin ada. Kesulitan yang lebih besar ion terlebih dahulu melalui proses pengendapan. Selanjutnya dilakukan pelarutan kembali endapan tersebut. Kemudian diadakan uji-uji spesifik untuk ion-ion yang akan diidentifikasi. Uji spesifik dilakukan dengan penambahan reagen atau reaksi tertentu yang akan memberikan larutan atau endapan berwarna yang merupakan karakteristik atau khas untuk ion-ion tertentu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.